Janjikan mau ke Jember. Heeh. Udah packing ini bang. Besok mau berangkat. Rupanya ditelepon malam ini nggak jadi berangkat. Oke, halo rekan-rekan Skambal 2 TV yang hijau kali. Nah, ini aku baru nge-MC tadi boy di MS Glow Foreman di Tembung. Jadi kalian follow aja Instagram nanti kita buat sini. Dan kayaknya yang samping ini udah perawatan ya, ganteng tetap mukanya. Rambutmu bisa tegang kayak gitu terus apa rasanya? Pakai ini lah bang, minyak rambut. Yo, gimana nih PON? Tapi nggak salah PSMS kita udah bentuk tim. Jadi PON masih gabung latihan Senin depan ya atau gimana? Kayaknya sih udah pisah bang. Oh pisah ya? Iya. Oh pisah. Karena kan orang itu udah lengkap itu 20 orang. Tambah Iya, kami iya. juga rame. Iya, Masa iya, mau iya. digabungin jadi berapa? 40 lebih. 40, Ya, macam nggak latihan dapet SSB ya kan? lah. Nggak dapat lah kayak gitu latihan. Jadi pisah berarti per Senin ya? Dan nanti PON latihan di mana? Itu belum tahu bang. Mungkin nanti malam lah itu dikabarin besok latihannya di mana. Nah, untuk coach Nah itu dia kayaknya sih Bang Saragi di diplot jadi PON. ya. Oh gitu. Jadi selama ini yo mungkin ngelihat ketika bermain dengan pemain profesional gimana perasaan seorang gelandang muda seperti Iya. Tio sendiri? Inilah Bang, tambah motivasi. Bisa bermain sama pemain-pemain senior kan. Banyak dapat pengalaman juga gitu lah. Siapa rupanya pemain favoritmu di situ yang berlatih? Kan gelandang nih ada Paulo, ada Rahmat, ada Anis Nabar yang mau datang. Siapa sih yang diidolain di situ? Kalau secara visi bermainnya Bang Paulo lah. Oh, karena satu tipikal juga kalian ya. Gitu ya. Kalau Bang Rahmat kan dia lebih main Iya, di iya. pinggir. Iya iya iya. Nyerang segala macam. Paulo kan lebih stay di tengah ya kan. Iya. Bang. Jadi sebenarnya mau jadi pemain sepak bola atau gimana sebenarnya? Kan mulai dari ini kan tergabung juga di Smack Football. Apakah memang anggota Smack kah atau memang hanya sekedar ingin membantu kelompok supporter kah atau gimana sebenarnya? Statusmu di Smack sendiri? Kalau status Bang bukan supporter. Cuman membantu aja Bang. Membantu ya. Tapi ya tentunya sering juga di Tribun Selatan sering juga lah ya. Jarang lah Bang. Jarang juga ya. Kalau PSMS mainnya pun jarang. Oh gitu ya. Sebenarnya daerah mana sih asalnya yuk? Aku di ini Bang, di apa? Kanal SMA 13 itu. Lahir di situ lah. Oh, anak kanal juga berarti? Iya. Berarti Polo juga kan? Iyalah Sule. Agung, Sule. Oh gitu, siap. Jadi sebenarnya baliklah kalau banyak aku udah wawancara anak PON, si Ari lah, si siapa, si anak Kotara, si Karbol. Memang betul-betul target emas ini kan untuk PON Papua ini atau gimana Iya kira-kira? Bang, target kali itu Bang. Di Sumut dikasih target emas sepak bola ya. Kalau untuk atlet lain sih berat katanya kalau mau untuk dapat emas. Alasannya apa tuh? Kenapa kok yakin kali Asprop atau Askot ngomong gitu atau siapa sih pembinanya kalau di PON? Pak Pidel sering juga sih tuh ketengah ya. Iya. Apa sih? Apa yang dibilang mereka? Motivasinya apa buat untuk pemain PON ini bisa PON Sumut terutama untuk bisa memberikan prestasi emas karena kan main di tanah Papua yang kita tahu juga Papua gila-gila staminanya kan gimana kira-kira? Cuman itu loh Bang, belum ada Bang untuk cuman dikasih target aja kalau bisa. Oh gitu ya, belum ada misalnya, oh nanti kok lolos belum. PNS kalian semua gitu ya. Minimum PD pasar gitu nggak ada ya. Belum, Bang. Mohon maaf Tio kuliah? Udah enggak aku. Udah enggak ya, memang fokus pengen sepak bola. Iya. Kalau untuk keturunan sendiri dari keluarga memang ada pemain bola atau gimana? Atau sendiri aja nih? Ada Bang. Adiknya bapak itu sempat di itu juga Abdianto. Oh. PSMS juga sih. Tahun berapa tuh beliau tuh? SDS. Oh. Udah lama lah. Udah lama juga ya. Nah, kalau ngelihat dengan persiapan persiapan PON sendiri, menurutmu wajar nggak dengan emas tadi menjadi target dari Sumatera Utara? Wajar lah Bang. Wajar ya. Jadi karena memang sebenarnya kalau kiblatnya gimana? Lawan kita lah nanti ada ya bisa dibilang Pulau Jawa semuanya rata-rata berbahaya kan. Belum lagi tuan rumah Papua. Gimana Ya, itulah kira-kira? yang paling diwaspadai ya tuan rumah aja Bang. Gitu ya. Papua itu. Untuk yang di Prapon kemarin gimana kira-kira penampilan Sumatera Utara? Capek lah Bang, dicurangi wasit habis-habisan. Oh, gitu ya? Prapon. Oh, kita juara berapa kemarin tuh ya? Juara 3. Juara 3 tapi tetap berhak lolos ya. Jadi kita satu grup, pembagian grup belum ya? Ini Kan sekarang ini. untuk PON Belum. ya. Karena harusnya bulan Desember ya. Iya. Umur berapa sih kalau PON? 20
23 maksimal 23, berarti sama kayak Olimpiade juga ya. Iya. Nah, ini kan gini, udah main dengan pemain PSMS. Ada nggak klub-klub, misalnya PSMS sendiri ada nanya gitu? belum ada bang. Belum ada ya, Kalau aku pun memang di sini dulu lah, di PON dulu kan. di PON dulu ya. Tapi desas-desas ada juga pemain PON yang kontrak PSMS jadinya, lepas lah PON ya berarti. Kalau ada Lepas lah, misalnya, bang, kalau misalnya ada yang dikontrak PSMS lepas lah PON-nya. Karena kan nggak boleh, yang katanya regulasi pro nggak boleh main di PON. satu pun nggak boleh. Nggak boleh bang. Begitu, siap. Jadi melihatlah dulu sebagai pemain muda lah. Aku jujur mainmu tuh karena aku lahir nonton sepak bola 90-an ya. Aku suka dengan cara mainmu. Kenapa? Karena kan agak stylish dia. Kau tenang, kasih gerak sikit, kasih. Aku ya agak tahu lah ya kalau orang lain ya. Tapi kalau aku tuh karena ngelihat aku besar di 90-an, nengok-nengok ya banyak ya, Rui Costa, Pirlo kan aku tontoni lah itu. Kalau sepak bola zaman sekarang kan pengen gelandang yang lari sana lari sini kan. Memang terpengaruh dari pemain-pemain atau siapa pengaruh pemain yang buat stylemu seperti itu? Siapa ya bang? Ini Stella bang. Iniesta ya? Iya, Siap. Karena kan memang Passing pendek begitu. Iya. Passing pendek bergerak. Nah, jadi Iniesta, jadi Barca juga berarti? Iya bang. Berarti mana pemain Smack ini Barca semua kayaknya? Tapi yang punya timnya Inter bang. Iya. Nggak bisa diganggu. Bani. Udahlah, juara pun Bani Inter. Itu gara-gara nggak main di mana-mana. Nggak usah cerita. Yang beda jauh juga, peluang juara juga Inter Milan ini. Jadi Inter Milan harus makasih sama Erick Thohir. Ya kalau nggak ada apa-apanya juga itu kalau nggak dibuat evolusi keuangan. Ada aja. Jadi kalau dengan Bang Saragi gimana? Udah kena nggak chemistry-nya? Kalau beliau ternyata nanti akan didapuk lah menjadi coach, head coach ya. Kemarin kan asisten sifatnya. Gimana kira-kira dengan pola beliau? Ya inilah bang. Kan dari Senin nanti lah baru mulai latihan. Ini kan kita latihan dari daring terus kan. Yo. Belum ada latihan sama. Latihan sama pun kemarin gabung sama Wak juga gitu. Iya. Jadi tapi kalau melihat sosok beliau selama latihan bersama dengan PSMS gimana? Ya bagus kan. Itu ya. Filosofi apa yang beliau mainkan? Atau PON itu sebenarnya pengen yang bagaimana? Di zaman Uwa pengen yang gimana? Apakah memang bola-bola pendek seperti yang sering diterapkan oleh Tio sendiri di lapangan? Itulah, main kaki ke kaki, berani main dari build up bang, dari bawah ke depan gitu. Berarti mulai jadi kiper harus memang udah jago lah ya. Paling dilarang tuh buat foul. Pemain main kasar tuh dilarang kali tuh sama Bang Saragi. Oh gitu ya. Jadi rap kotor nggak boleh dimainkan ya, tapi rap pressing harus dimainkan. Gitu ya. Terus kalau ngelihat lah, kau sebagai pemain muda lah dulu, ngelihat sebenarnya sepak bola Indonesia itu gimana menurut? Atau jauh kalah sepak bola Sumatera Utara menurutmu gimana untuk kalian pemain muda nih? Apakah misalnya terbantukah dengan kompetisi atau bagaimana? Karena kan di klub aja kita cuma satu kan di Sumatera Utara selain Karo United lah, makasih banyak udah hadir ya kan. Habis itu kan dulu cuma PSDS, PSMS itu pun PSDS, sekarang Liga 3 juga. Gimana kira-kira menurut tanggapanmu sendiri? Apakah kompetisinya berjalan kah atau membantu pemain muda kah atau gimana? Ya kalau bisa kompetisinya berjalan lah bang, segera berjalan gitu kan. Baik kompetisi antar usia juga ya. Iya, jadi yang pemain ini kan banyak nih pemain muda Iya, nih betul, main di MCL ini. MCL ini aja banyak kali banyak. Kalian aja aku kurasa usia 23 Smack berapa orang tuh? Oh, banyak lah itu. Banyak ya. Ridho termasuk juga. Si Rido, Nah, Ridho. Andoko, Oh, ya Andoko ya back kanan. ya back Back kiri. Oh gitu ya. Itu aja udah 3 kita bilangnya kan, belum lagi dari tim yang lain. Nah, menurut mulai sendiri kekalahan Indonesia lah dulu. Kita bicara terlalu jauh lah, tapi mungkin kau sebagai pemain muda lah dulu. Ngelihat sepak bola Indonesia. Kenapa kita bisa hampir ya dari Thailand dari dulu kita udah kalah aja. Vietnam udah usia muda mereka udah dunia sifatnya ya kan. Iya, Apa menurutmu kekurangan kita sebagai seorang pemain muda melihat sepak bola Indonesia? Inilah bang, apa pola makan sama kurang istirahat aja itu bang. Oh, jadi lebih ke disiplin Iya, pemain sendiri ya. Heeh. Siap. Nah, yuk. Pengen main di mana sih, yuk? Ya nggak jauh-jauh bang, PSMS dulu kalau misalnya dapat tim gitu. Pengen di PSMS Medan ya. Pengen di PSMS aja. Tapi mungkin untuk saat ini pengen serius di PON dulu Iya, ya. Bang. Tambah lagi memang kalaupun diambil PSMS Medan mungkin jam bermain berat kali ya Berat, kan. Bang. Maksudnya bukan meremehkan Tio ya. Kan polusi tanggang di situ. Lagian kan memang PSMS punya target sendiri kan, mau Iya, naik iya. Liga 1 dia. Tapi kalau Liga 1 nanti mungkin pemain-pemain muda tuh banyak ya, karena sepak bola putri juga pasti akan harus ikut segala macam gitu. Nah yuk terakhir ini yuk, apa sih pesan-pesan untuk anak-anak muda supaya bisa, karena jujur ya aku dulu main bola gagal, PON aja aku seleksi aja, habis itu kalah lah gitu kan.
Kalau misalnya cerita-cerita pernah kalah pun dulu juga gitu bang. Sempat frustasi hampir nggak mau main bola juga. Itu gara-gara apa? Dari itulah agen-agen apa itu bang. Gitu ya. Kena janji-janji palsu ya terus. Tahun berapa itu? 2014 atau 2006 enggak lah 2015. Heeh. Dijanjikan mau ke Jember. Heeh. Udah packing ini bang. Besok mau berangkat. Rupanya ditelepon malam ini nggak jadi berangkat. Serius? Iya sedih kali tuh bang sampai udahlah. Cuman itulah bang dikasih motivasi sama orang tua nggak di situ aja ya. Itulah baru 2016-nya ada seleksi PSMS U17 Suratin. Iya Suratin. Itulah dari 700 orang sampai kemarin lah terpilih jadi 33. Kalau makanya bang kalau sama yang satu itu bang biasa ya lah udah bang kena ansor ya bang. Serius? Iya bang. Besok mau berangkat tiketnya dibeli itu? Katanya udah ditunjukin ya dari HP ya ini yo bukti tiketnya. Ya bang, udah disusun lah nih packingan karena kan kalau misalnya ke sana bang bakal lama kan. Betul. Itulah udah sampai 2 tas lah bang, 2 tas besar. Rupanya nggak jadi berangkat ya. Sedih kali itu bang kalau itu bang. Nangis kerasa menjadi ya? Iyalah. Sampai mau berhenti gara-gara itu. Karena udah dijanjikan kali, rupanya nggak jadi berangkat. Rupanya tahun 2016 dia datang lagi bang, mau janjikan situ juga. Tolak mentah-mentah lah langsung. Udah ada yang jelas kan, ngapain lagi ke sana? Tiga anda ya. Ini anak muda sempat dia frustasi hilang talenta sepak bola Medan ini Sumatera Utara. Gitu ya? Iya bang. 3 kali pak. Gila bikin hancur pemain muda itu ya kan. Kacau lah bang. Itu awalnya dia gak usah kita sebut nama. Awalnya dia berani ngajak itu apa alasan dia? Ada untuk Suratin Jember United. Nah, Jember kalau nggak salah Polo di situ juga. Iyalah bang Polo. Polo kan? Bang Polo juara tahun berapa tuh dia di situ? Jember United. Dia minta katanya 2 dari Medan, 1 bek kanan, 1 stopper. Di situ posisiku bek kanan tuh bang pada saat masih itu. bek kanan. Ya, itulah. Udah ditunjukin semua, tinggal besok berangkat. Malamnya dikabari nggak jadi ya. Sedih kali kalau itu. Orang tua, maksudnya itu pun udah pamit ke orang tua lah aku rasa ya. Udah, keluarga udah. Rupanya nggak jadi, sedih kali itu kalau itu. Mau mukul-mukul kepala pun nggak tahu. Jadi nggak temakimu tuh agent itu. Banda mail bang, diem aja gitu bang. Sedih ya. Jadi yang membuat itu akhirnya terbangun lagi semangatmu apa? Ya motivasi Orang tua. Gila. Jadi bapak ibu ini anak udah luar biasa. Doa ibu tetap mengiringi. Mudah-mudahan profesional karirnya ya kan. Walau harapan kita juga kalau bisa dia pengen besar di Sumatera Utara. Kalau bisa muncul lagi tim-tim banyak Sumatera Utara kan. Karena jujur di MCL ini aja bisa kita bilang 800 pemain. Iya. Kita bilang aja 100 yang memang bagus kali mainnya. Itu 100 itu kalau PSMS nggak bisa nampung itu semua ya kan. Kayak harapan kita ya memang kayak di Jawa ya setiap kabupaten gitu punya ada ya kan. Tak tolong Siantar, Simalungun, buat lagi lah ya kan. Ya kan, jangan Tanah Karo aja. Kampung-kampung Tebing itu pun masuk ngeri juga itu. Kemarin kan udah ada juga itu bang Persesi Liga 3. Iya Liga 3. Tapi habis itu udah gitu aja kan. Iya, habis Batak juga ada kemarin. Iya Batak United itu ya. Batak ada juga kemarin. Liga 3 juga tuh ya. Iyalah. Siap. Ya mudah-mudahan lah. Maksudnya bukan kita tetap dukung PSMS, tapi kalau bisa kan anak-anak muda ini butuh juga jam terbang di tim-tim lain ya. Iya. Gila. Aku kalau gitu nggak. Kurasa udah betul aku resign main bola aku ya betul kena tipu. Bakal diingat itu bang, seumur hidup kali itu bang. Tapi itu jadi awal ya. Mudah-mudahan ini jadi penyemangat buat Tio juga ya kan. Boleh yuk, terakhir yuk. Udah 13 menit kita ngobrol nih. Apa sih apamu Instagrammu mungkin pengen banyak cewek-cewek yang pengen ini follow. MHD Tio ADT. Waduh, susah sekali saudara-saudara. MHD Tio ADT. Oke, MHD Tio ADT. ADT-nya apa tuh kepanjangan apa? Aditya. Siap. Oh, pikir adik tayang. Iya, adik tayang ya kan. Jadi oke lah kalau gitu udah 14 menit nih percakapan kita. Jadi intinya semangat untuk PON ya. Oh iya siap. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan juga kita doakan semua dengan Skambal. Tio sama dengan Ridho nih jauh dari cedera ya kan. Punya apa namanya ya kesempatan juga bermain di PSMS Medan nunjukin karena jujur aku pribadi ya ngelihat mainnya ya. Kalau banyak orang bilang aduh ini kok malas sekali, menurut aku nggak malas, stylish main beliau, stylish Iniesta. Tinggal kawannya aja satu sapi Hernandez ada udah bagus sekali dia mainnya.
Oke lah yo. Ada kira-kira pesan-pesan terakhir yo untuk kita akhiri video kita nih? Nggak ada lah Bang. Aman lah ya. Yang penting intinya Tio semangat terus ya. Tapi satu lagi, kalau nggak jadi pemain bola pengen jadi apa yo? Itulah Bang yang belum dipikirin. Jadi fokus ke pemain bola aja nih ya. Siap. Jadi intinya anak muda udah pengen mendoakan dirinya sendiri dan kita doakan mudah-mudahan beliau sukses karena beliau juga punya kualitas. Itu aja mungkin dongan-dongan percakapan kita dengan salah seorang gelandang PON. Ya mudah-mudahan balik lagi jauh dari cedera, ya kan tetap jaga kondisi, ya sukses lah terlalu. Oke, makasih banyak Bang Tio. Oke Bang, Sukses. sama-sama Bang.